Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 37, tafsirul kibr. Tafsir kata-kata kibr yang artinya sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Nah, sombong itu definisinya apa? Ini yang akan kita pelajari. An Abi Hirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru, sombong adalah man, orang yang bataral haqqa, menolak kebenaran, wa ghamatan nasa, dan meremehkan manusia. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa rawa Muslim nahwahu, dan Imam Muslim juga meriwayatkan yang semisal dengannya, tapi dari hadisnya an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya dalam kitab Sahih Muslim sudah ada hadis ini ya, tapi kenapa saya tampilkan yang riwayat Abu Daud? Karena riwayat ini yang belum sering didengar orang, saya ingin orang juga mendengar lafal seperti ini. Kalau riwayat Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Ya. Pakai masdar, al-kibru, sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Maka sombong itu ada dua macam. Ketika kita diberitahu ini perbuatanmu salah, yang benar adalah begini, dalilnya seperti ini, tapi kita menolak, itu berarti sombong. Karena itu para ulama mengatakan ungdur maqal wala tangdur mangqal. Kamu hendaklah perhatikan apa yang diucapkan oleh seseorang, jangan perhatikan siapa yang ngomong. Meskipun yang ngomong masih kecil, tapi dia berada dalam kebenaran. Kita berada dalam kesalahan, kita diingatkan, ya kita terima apa yang sudah disampaikan oleh dia. Jazakumullah khairan, engkau sudah mengingatkan saya. Nah, ini adalah sifat tawadhu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meremehkan manusia, yaitu menganggap dirinya lebih baik atau lebih tinggi daripada orang-orang lain, sehingga meremehkan. Maka dalam Islam sombong itu diharamkan dan kita disuruhkan melakukan yang sebaliknya, yaitu tawadhu. Ya, kebalikan dari sombong adalah tawadhu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menyampaikan kalam Allah dalam hadis qudsi, Inna Allah auha ilayya, sesungguhnya Allah wahyukan kepada saya, antawadhu, tawadhu'lah kalian. Tawadhu kebalikan dari sombong, berarti menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia. Beliau mengatakan hatta la yafkhara ahadun ala ahad, sampai tidak ada seseorang yang merasa bangga atas orang lain, wala yabghiya ahadun ala ahad, juga tidak ada seseorang zalim kepada orang yang lain. Jadi adanya kezaliman itu menunjukkan dia sombong ya. Dia merasa dirinya lebih tinggi daripada orang yang dia zalimi tadi, sehingga semena-mana berbuat zalim. Baik berbuat zalim terhadap nyawanya atau tubuhnya atau hartanya atau kehormatannya, mengejek atau menuduh, itu adalah satu perbuatan zalim terhadap kehormatan seseorang. Itu menunjukkan dirinya tidak tawadhu, dirinya merasa lebih tinggi daripada orang yang dia tuduh dan dia ejek, sehingga melakukan perbuatan tersebut. Ini hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar. Kemudian ketahuilah bahwasanya sombong itu dosa besar, bukan dosa kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr." Tidak bakal masuk jannah orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah. Dzarrah adalah semut merah yang sangat kecil. Seberat dzarrah min kibr, berupa sombong. Nah, maka ancaman yang keras seperti ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa sombong bukan dosa kecil, tetapi dia adalah dosa besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hadis riwayat Muslim sahih. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata sebagian dari guru-guru kami, kalau kita melihat orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal agamanya, misalnya kita melihat orang mabuk, atau kita melihat orang tidak sholat jamaah ke masjid, sholatnya di rumah, asal-asalan sholatnya. Nah, itu jangan kita melihat dengan meremehkan, ya. Karena kita tidak ngerti bagaimana posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang itu hari ini mabuk-mabuk, tapi suatu saat dia dipilih oleh Allah menjadi hamba yang baik, kemudian tobat, kemudian menjadi orang soleh, kemudian mati dalam keadaan soleh, husnul khatimah, sehingga kedudukannya mungkin bisa saja di atas kita. Nah, karena itu para guru kita mengatakan
Jangan melihat orang yang sedang diuji oleh Allah dalam hal agamanya seperti itu dengan mata yang meremehkan. La tanzur bi'ainil ihtiqar, wanzur bi'ainil i'tibar. Jangan melihat mereka dengan mata meremehkan, tapi hendaklah melihat mereka dengan mata yang mengambil pelajaran. Ya, kita mengucapkan Alhamdulillah, saya tidak seperti engkau seperti itu. Ya, kita bicara dalam hati saja, tidak usah mengatakan kepada dia. Ya. Alhamdulillah saya tidak dijadikan oleh Allah seperti itu. Nah, ini dalam rangka untuk kita mensyukuri nikmat Allah dan juga supaya kita tawadhu, tidak meremehkan orang lain. Karena tadi ya, kita tidak ngerti bagaimana posisi dia nanti akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang awalnya baik, tapi takdirnya adalah menjadi orang yang ahli neraka, sehingga sebelum matinya oleh Allah Subhanahu wa taala dilenyapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia terjerumus dalam suatu maksiat yang besar, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Ada saja seperti itu. Wa na'udzubillahi min syarri dzalik. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamban illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamban illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.